Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalatan jali an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadhonillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti karamana khususan khosatan ila muslimata kitab mahkamul janais sama Muhammad Ali Musyidi bin Rahmat Adhami wa jamin talamiti wa masyikhana wa mu'alif kutub allati ta'lamna wa lam nasnata lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita teruskan pengajian kita hari ini, yaitu kitab Ahkamul Janais. Untuk hari ini yaitu halaman 48 ya, halaman 48. Wala yujassasu. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi alami fitaran amin. Wala yujassasu lan ora kena den lepa apa kubur. Wala yujassasu lan ora kena den lepa apa kubur ayubayyadu tegese den cat putih apa kubur. Ayubayyadu tegese den cat putih apa kubur bil jasi kelawan gamping. Bijasi kelawan gamping utawa kapur. Wawa utai jas iku aljabasu kapur batu. Wakilalan den ucapake apa al-jiru. Lafat al-jiru. Wal muradu utai kang den karepake. Wal muradu utai kang den karepake huna endem kono-kono bab. Iku huma bina wa tajsis. Aw ahaduma utawa salah sijine bina wa tajsis. Binai bangun, tajsis apa? Ya kuwi nglepo meng utawa mlester. Ayo karo tegese den makruhake. Apa bina bangun watajsi sulan nglepo. Linahi krana ana panyegah. Anuma saking bina watajsis. Bisakiki indem hadis bisakiki muslimin indem hadis sahih Imam Muslim. Wa kharaja lan kejaba bitajasisi kelawan nglepa kubur. Apa sing dikecualane apa tadyinuhu nglumuri endut kubur.
Fainahu mongko temen setune tatyinuhu Fainahu mongko temen setune tatyinuhu ikulah baksa ora ana bahaya kemujud ikulah baksa ora ana bahaya kemujud bi kelawan tatyin kama kaya katerangan naso kang jelasake sapa Imam Syafi'i alaihi ing atase ma fil umi ing dalam kitab bakalan dewa sapa Imam Nawawi fil majmu' ing dalam kitab majmu' an innahu temen setune labaksa iku asahiku kol kang sahih jadi selain tidak boleh membangun kuburan juga tidak diperbolehkan yaitu memlester kuburan atau cara Jawane nglepo. Maksudnya di sini yaitu mengecat kuburan dengan warna putih dengan menggunakan gamping atau batu kapur. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak memakai lafaz jabsu tapi memakai lafaz al-jiru. Nah, yang dimaksud di dalam bab ini yang dilarang adalah tidak boleh membangun kuburan dan juga memlester kuburan atau salah satunya itu juga tidak diperbolehkan. Mungkin kuburannya hanya dibangun tapi tidak diplester. Itu juga tidak diperbolehkan. Atau kuburannya itu hanya diplester saja. Tapi tidak dibangun. Itu juga tidak diperbolehkan. Maksudnya di sini adalah hukumnya makruh membangun kuburan dan juga memlester kuburan. Karena apa? Karena ada larangan. Karena ada larangan dari Nabi Muhammad SAW yang mana keterangan itu diterangkan di dalam hadis sahihnya Imam Muslim dan mengecualikan dari dilarangnya membangun kuburan dan juga memlester kuburan yaitu melumuri kuburan dengan endut semisal yaitu mengambil lempung atau tanah yang dikasih air lantas dicampur terus oles-oleskan ke kuburan, maka yang seperti itu tidak mengapa, maksudnya tidak dilarang sepertinya keterangan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Umnya dan juga Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya mengatakan bahwasannya melumuri kuburan dengan endut atau dengan tanah liatnya itu termasuk qaul yang sahih. Wa tukrahu lan den makruhake apa kitabatu nulis alaihi ing atase kubur ing atase kubur ayana kubri tegese ing atase kuburan walau li Qur'anin lan senajan Al-Qur'an walau li Qur'anin lan senajan kelawan Al-Qur'an bi khilafi kitabatil Qur'ani kelan bedani nulis Al-Qur'an bi khilafi kitabatil Qur'ani kelan bedani utawa nulayani ngono kena ya bi khilafi kitabatil Qur'ani kelan bedani nulis Al-Qur'an al-kafani ing atase ules
al-kafan ing atase ules Pakaramun mongko utawi nulis Al-Qur'an ing atase kafan iku haram. Pakaramun mongko utawi nulis Al-Qur'an ing atase kafan iku haram. Li'anahu krana temen setune kitabatul Qur'an al-kafan iku ya areduhu nekaake apa kitabatul Al-Qur'an iku ya areduhu nekaake apa kitabatul Qur'an al-kafan ing Quran ya disodidi maring nana iku ya areduhu nekaake apa kitabatul Quran ing Quran disodidi maring nana wa mahalu karahatil kitabati utawi panggonane makruhe nulis ngal kopi ngatasi kuburan iku malam yahtaja ing dalam selagine yuhtaja iku malam yuhtaja ing dalam selagine ora den butuhake apa ilaiha kitabatul Quran wa ila lan lamun ora lam yuhtaja ilaiha bi'an uhtija kelan gambare yen to den butuhake apa ila kitabatismihi amaring nulisi jenenge mayit wanasabi mayit li'rafa supaya den kenali sapa mayit payuzaru mengko den ziarahi sapa mayit ya falaikrohu mengko ora den makruhake apa kitabah bisa diikhtisari kelan syarat ngalap cukup ala qadril hajati ngatasi kirane kebutuhan la siaman apa maneh kuburul ambiyai kuburane pira-pira kuburul auliyai kuburane pira-pira wali wal ulama ilan pira-pira wong alim masolihina lan pira-pira wong saleh fa innaha mongko karena temen sedune kuburul auliya wal ulama wassolihin iku la tu'rafu ora den kaweri apa kuburul auliya wal ulama wassolihin illa bidzalika angin kelawan mungkon-mungkono kitabah inda tatawuli sinina ing dalem nalikane suwene pira-pira taun wis tutuk apa mimrak dawe Imam Romli jadi hukumnya makruh menulisi sesuatu di kuburan jadi ketika ada orang yang meninggal lantas kita makamkan pemakamannya itu kuburannya itu kita tulisi sesuatu itu hukumnya makruh walaupun toh yang ditulis itu adalah Al-Quran. Nah, berbeda hukumnya yaitu dengan menulis Al-Quran pada kain kafan.
Nah, menulis Al-Quran pada kain kafan ini hukumnya haram. Karena apa? Ini nanti jika kain kafannya mayit itu kita tulis ya Al-Quran, niscaya sama hanya kita itu akan mencampur tulisan Al-Quran dengan nanah. Kenapa? Karena lama kelamaan ini nanti dengan berjalannya waktu jenazah itu akan membusuk. Nah, kalau sudah membusuk akannya keluar nanah atau darah busuk. Ini nanti tulisan-tulisan itu akan bercampur dengan darah busuk tadi. Makanya hukumnya haram. Hukumnya haram menulisi ayat Al-Quran pada kain kafan. Nah, tidak diperbolehkannya atau hukum makruh menulis sesuatu pada kuburan tadi itu selama tidak dibutuhkan. Tulisan tersebut tidak dibutuhkan. Nah, akan tetapi kalau memang dibutuhkan, tulisan tersebut memang dibutuhkan, seperti hanya yaitu menulis namanya mayit pada itu kijingannya atau patok yang dibuat menandai kuburan, itu ditulis namanya si mayit dan juga orang tuanya mayit supaya apa? Supaya bisa diketahui jenazah tersebut identitasnya. Ini jenazahnya Pak siapa, Mama, itu supaya bisa diketahui itu tidak mengapa, maksudnya tidak dihukumi makruh, yang akhirnya nanti jika ada orang yang ingin ziarah ke makamnya itu bisa mengetahui tempat makamnya orang tersebut dengan adanya tulisan nama dari jenazah yang dikuburkan tadi dan juga nama orang tuanya jenazah tadi. Maka itu hukumnya tidak makruh. Tapi kalau tidak ada kebutuhan seperti itu hukumnya makruh. Nah, hukum tidak makruh tadi dengan syarat apa? Ya sekedarnya saja, sekedar kebutuhannya saja. Umpama kok ditulis nama dan nama orang tuanya itu sudah bisa dikenali kuburan tersebut, itu berarti ya itu saja, tidak lebih. Nah, apalagi kuburan-kuburan para kekasih-kekasihnya Allah dan para ulama-ulama usholihin, itu kalau tidak kita tandai dengan tulisan nama beliau, itu nanti dengan berjalannya waktu lama kelamaan akan tidak bisa kita kenali kuburan para awliya sholihin tadi, wali-walinya Allah dan juga ulama-ulama tadi. Makanya kalau yang meninggal itu para kekasihnya Allah, para orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang-orang yang soleh, itu perlu untuk ditulis nama beliau dan juga orang tuanya beliau, supaya apa? Dengan berjalannya waktu lambat laun kita masih tetap bisa mengetahui tempat kuburannya. Begitu juga anak cucu kita itu nanti masih tetap bisa mengetahui tempat-tempat pemakaman beliau-beliau ini tadi. Walaya jeklisu lan ora kena den lungguhi. Walaya jeklisu lan ora kena den lungguhi. Apa al-qabri ing atase kuburan. Apa al-qabri ing atase kuburan, walaya takau lan ora kena den gawe leleyangan. Walaya takau lan ora kena den gawe leleyangan apa alaihi kubur
la walayu atau ulan ora kena den idek utawa den injek walayu atau ulan ora kena den idek utawa den injek ayo karo tegese den makruhake ayo karo tegese den makruhake apa zalika mengkono-kono julus cek mung diduki bangel walayu wato lan ora kena den idek utawa den injek apa kubur ya pangile kubur ayo karo tegese den makrake apa zalika mengkono-kono julus ilali hajatin ilali hajat aten angin krana ana hajat ilali hajatin angin krana ana hajat bi'alayasila bi'alayasila kelan gambar yen to ora bisa tumeka sapa wong bi'alayasila kelan gambar yen to ora bisa tumeka sapa wong ila qabri mayitihi maring kubure mayite wong ila qabri mayiti maring kubure mayite wong ila biwadhihi angin kelawan ngidek kubur ila biwadhihi angin kelawan ngidek kubur qala dawu sapa Nawawi qala dawu sapa Imam Nawawi fi radhati indam kitab radhah fi radhati indam kitab radhah wa kadzalan kaya mengkono-mengkono ayyuk rahu dzalik yukra den makrake yukra den makrake apa al istinadu apa al istinadu sesendenan atau sendenan apa al istinadu sendenan ilai maring kubur ilai maring kubur qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tajlisu aja lungguh sapa sira kabeh la tajlisu aja lungguh sapa sira kabeh ana kubri ngatasi kuburan ana kubri ngatasi kuburan wala tusallu lan aja salat sapa sira kabeh wala tusallu lan aja salat sapa sira kabeh ilaha maring kuburan ilaiha maring kuburan rawa sing watake kate sapa muslimun Imam Muslim sapa muslimun Imam Muslim wa qaluhu utai dewe qalu ya qalu utai dewe Nabi qalu utai dewe Nabi walayu jelas wala qabri ngeten qaluhu utai dewe Kiai Musonep qalu utai dewe Kiai Musonep walayu jelasu ala qabri rupane dewe walayu jelasu ala qabri walayu jelasu lan ora kena den lungguhi apa ala qabri kuburan ay alamat tegese ngatasi perkara ayang alamat tegese ngatasi perkara hawa kang manceri utawa nginceri wedaya hawa kang nginceri sapa mayit minhu sangking ma wa kadzalan iku kaya kono-kono ma utawi panggonan batu kang tetep endam sause mahadza al mayit minhu qalu taideki musannaf walayu atau rupane dalo walayu atau rupane dalo walayu atau lan ora kena den idek utawa den injek apa kubur iku kharaja kejaba bi kelan itok apa almasyu mlaku
apa almasyu mlaku benal kuburi ing dalam antarane pira-pira kuburan. Benal kuburi ing dalam antarane pira-pira kuburan walau bin nakli lan senajan kelawan sandal. Wabila hajatin lan kelan tanpa ana hajat. Wabila hajatin lan kelan tanpa ana hajat ya fala yukrahu mongko ora den makruhake apa masyu benal kubur. Wala yukrahu lan ora den makruhake apa masyu benal kubur. Jadi tidak boleh kuburan itu kita duduki. Makamnya seseorang itu tidak boleh kita duduki. Nah, yang dimaksud kuburan yang tidak boleh diduduki itu adalah tempat yang ngepasi mayit niku. Jadi umpama kok mayit itu panjangnya 150 cm. Ini lokasi lurusnya mayit itu tidak boleh kita duduki. Begitu juga lokasi yang ada di samping-sampingnya. Kan biasanya kuburan itu kan ada batasannya toh. Mama orangnya ini panjangnya 1,50 m, 1,50 cm, maksudnya 150 cm itu nanti kan ada batasannya. Terus lebarnya juga ada batasannya. Seperti hanya yang sudah kita ketahui bersama prakteknya di kuburan. Nah, lokasinya mayit itu loh, lokasi penguburan mayit itu tadi itu tidak boleh kita duduki. Jadi kuburannya itu tidak boleh kita duduki dan juga tidak boleh kita itu bersantai ria di kuburan tersebut. Dan juga tidak boleh kita menginjak kuburan. Jadi umpama kita berjalan, kita cari sela-selanya. Kita cari sela-selanya mungkin arah bawah kakinya atau atas kepalanya. Nah, tidak diperbolehkannya ini adalah hukumnya makruh. Nah, kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat ini nanti tidak makruh hukumnya dengan gambaran, yaitu umpama kita ingin ziarah ke makam saudara kita atau makam kerabat kita atau orang yang ingin kita ziarahi. Nah, ternyata kuburan tersebut itu sangat padat. Banyak kuburan-kuburan yang lain. Yang mana jika kita itu menuju ke kuburan yang kita tuju tidak bisa sampai kecuali dengan menginjak kuburan-kuburan yang lain. Mungkin karena saking padatnya kuburan, nggak ada jalan, nggak ada celah untuk kita lewat bisa sampai menuju kuburan yang kita tuju. Maka kalau ada hajat seperti itu tidak mengapa, maksudnya tidak makruh kita menginjak kuburan-kuburan yang lain, karena sudah tidak ada jalan yang bisa kita menghindar dari menginjak kuburan tersebut. Nah, di dalam kitab Rodoh, Imam Nawawi itu mengatakan bahasanya begitu juga dihukumi makruh, yaitu bersandaran kuburan kita duduk dengan bersandaran kuburan, itu juga hukumnya makruh menurut keterangan Imam Nawawi di dalam kitab Rodoh. Dan Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya beliau melarang kepada umatnya untuk duduk di kuburan dengan sabda beliau, la tajlisu ala kuburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian semua itu menduduki kuburan
dan janganlah kamu sholat di kuburan. Yang mana hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, keterangan Kiai Musnaf yang berupa wala yujlasu ala qabri itu maksudnya apa? Yaitu tempat yang melurusi dengan jenazah tadi. Begitu juga tempat yang ada di samping-sampingnya, yang masih ada di wilayah kuburan jenazah tadi. Nah, perkataannya Kiai Musnaf yang berupa walayu atau itu mengecualikan, maksudnya tidak termasuk hukum makruh, yaitu berjalan di antara kuburan-kuburan. Jadi ada 2 kuburan, timur dan barat. Terus di sela-selanya kuburan itu kita berjalan. Belum tahu memakai sandal ini dan juga tidak ada hajat, ini tidak makruh. Jadi kita berjalan di sela-selanya kuburan dengan jalan kaki tanpa memakai sandal ataupun dengan sandal ataupun tanpa ada hajat untuk ziarah, itu tidak mengapa, hukumnya tidak makruh. Far'un utai kono cabangan. Far'un utai kono cabangan mat'u nahwil jaridi utawi nyalake sepadane pelapah kurma. Mat'u nahwil jaridi utawi nyalake sepadane pelapah kurma. Warwaihani lan wangen-wangen. Warahani lan wangen-wangen iku mangdubun kang den sunatake. Walaya juzulan ora wenang. Li ghairi maliki maring liyane wong kang duweni jarit. Li ghairi maliki maring liyane wong kang duweni jarit. Warahan apa akhdhuhu ngalap jarit. Madama ing dalem selagine langgeng apa jarit. Madama ing dalem selagine langgeng apa jarit iku radban teles. Lita'aluki hakil mayiti krana hubungane hake mayit. Bihi kelawan jarit. Wa idza jafalan arikalane wis garing apa jarit. Wa idza jafalan arikalane wis garing apa jarit jaza mongko wenang likuli ahadin kedue saben-saben wong suwiji. Apa akhdhu ngalap jarit. Walau kana lan lamun ana sapa man wong waqafa kang waqaf sapa man alaihi ing atase jarit. Lijaro yanil adati krana lumakune kebiasaan utawa adat. Lijaro yanil adati krana lumakune adat utawa kebiasaan bihi kelawan waqaf alaihi. Ya faqat warada mongko teman-teman wis tumeka. Teman-teman wis tumeka apa anahu temen setune kelakuan.
iku yukhaffafu den ringanake anil mayiti ando saking mayit biwat kelawan sebab nyelake jarit apa aladzabu seksa madama ing dalem selagine isih teles madama ing dalem selagine isih langgeng apa jarit iku radban teles wa annahu lan temen setune jarit iku yastaghfiru nyunake ngapura apa jarit lahu maring mayit kadzalika hale kaya mengkon-mengkono madama radban jadi ada cabangannya menerangkan bahwasanya menaruh pelepah kurma atau semisalnya mungkin daun-daun pepohonan yang masih hijau dan juga menaruh pewangian di pemakaman ini hukumnya sunnah atau mandub. Ini disunahkan. Jadi disunahkan ketika kita ziarah kubur itu menaruh dedaunan yang masih hijau, yang masih segar, kita taruh di kuburan yang kita ziarah tadi. Dan juga disunahkan untuk memberi wewangian kuburan tersebut. Dan tidak diperbolehkan bagi selain pemilik pelepah kurma tadi, selama pelepah kurma itu masih segar, masih hijau, masih basah, itu tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Mungkin semisal dibuang, dijauhkan dari kuburan tadi, atau diambil untuk ditempatkan di kuburan yang ia ziarahi. Ini tidak diperbolehkan. Jadi selain pemiliknya, ini tidak boleh mengambil dedaunan tadi yang ditaruh di atas kuburan untuk dibuang, ini tidak boleh. Atau dia ambil untuk ditempatkan di kuburan yang ia ziarahi. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan haknya mayit terhadap dedaunan tadi atau pelepah kurma tadi ataupun yang semisalnya pelepah kurma. Jadi enggak harus pelepah kurma. Kalau di Arab kan yang banyak kan pohon kurma. Kalau di Indonesia kan jarang ada pohon kurma. Nah, sebagai gantinya apa? Yaitu daun-daunnya pepohonan. Selain pohon kurma yang kita temui. Selagi masih hijau, masih segar, masih basah. Nah, maksudnya basah ini masih segar, masih hijau, bukan basah-basah karena air hujan enggak ya. Itu disunahkan untuk kita taruh di atas kuburan yang kita ziarahi. Nah, namun ketika dedaunan tadi, semisal pelepah kurma ini tadi kok sudah kering, maka diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambilnya. Nah, kenapa kok disunahkan kita menaruh pelepah kurma atau dedaunan pepohonan yang masih segar, yang masih hijau? Karena dedaunan yang masih hijau, masih segar ini selalu membaca tasbih selama dia belum kering. Maka dengan sebab kita taruh di atas
pekuburan yang kita ziarah itu, dia akan mendoakan kepada mayit supaya mayit ini diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Nah, ini bisa juga mungkin sebenarnya kebiasaan daerah kita apa, kalau ziarah kubur membawa kembang itu enggak masalah, itu juga termasuk apa, mengamalkan itu tadi. Jadi selama kembang itu masih segar, ini selalu membaca tasbih, memintakan ampun kepada mayit yang ditari kembang tersebut. Dan juga di dalam masalah kembang ini ada dua sekaligus sesuatu yang disunahkan. Pertama apa, yaitu dedaunan yang masih hijau, yang masih segar. Ini kan disunahkan untuk menaruh dedaunan yang masih segar di pekuburan. Dan yang kedua disunahkan untuk menaruh wewangan. Nah, kembang yang biasa dibawa orang-orang itu ke pemakaman kan tuh berbau harum tuh ya, wangi tuh. Nah, jadi mengamalkan dua perintah tadi, wewangian dan juga dedaunan. Nah, kalau kembang yang tidak wangi atau apa boleh, cuma kan yang diamalkan hanya dedaunannya saja toh. Nah, ya mungkin kalau dari rumah membawa minyak wangi ya bisa juga itu nanti mengamalkan kedua-duanya. Wa yukrahu lan den makruhake. Wa yukrahu lan den makruhake apa dafnuhu mendem mayit. Apa dafnu mendem mayit fitabutin ing dalam peti. Fitabutin ing dalam peti ijman kelawan sepakate ulama. Ijman kelawan sepakate ulama li anna karena teman setune dafnu fi tabutin, li'annahu kana temustine dafnu fi tabutin iku bid'atun bid'ah. Iku bid'atun bid'ah. Ilali udrin angin krana uzur. Ilali udrin angin krana uzur. Contone kakone dafni kaya dene anane mendem. Kakone dafni kaya dene anane mendem iku fi aradi nadbatin. Iku fi ardi nadbatin ing dalam bumi kang ngetokake banyu. Iku fi ardi nadbatin ing dalam bumi kang ngetokake banyu, awrahlatin utawa bumi kang latak. Lutak kang lutak. Awrahlatin utawa bumi kang lunak. Awrahlatin utawa bumi kang lunak. Biha utawa iku kelawan ardun. Biha utawa iku kelawan ardun sibaon utawi satu galak. Sibaon utawi satu galak tahkiru kang ngeduk apa sibak. Tahkiru kang ngeduk apa sibak ardoha ing bumine makbarah. Ardoha ing bumine makbarah. Wan ahkamat lan senajan kukuh utawa kuat apa ardun. Wan ahkamat lan senajan kukuh utawa kuat apa ardun. Aw taharra utawa ajur utawa remuk sapa mayit. Bihatu layat batuhu. Bihatu layat batuhu kelan sikirane ora bisa njaga ing mayit apa ilat tabutu angin peti. Apa ilat tabutu angin peti. Aukana utawa ana sapa mayit iku imra'atan. Iku imra'atan wong ladon la mahram kang ora ana mahram iku mujud.
La mahram kang ora ana mahram iku mujud laha kedhe imra'ah ya fala yakrahu mongko raden makruhake apa dafnu fi dabut. Ayo karo mongko raden makruhake apa dafnu fi tabut lil maslahati krana kebagusan. Lil maslahati krana kebagusan. Bala ya ba'udu balik ora adoh. Bala ya budu balik ora adoh apa wujubu wajibe dafnu fi tabut. Fi masalati sibai ing dalam masalah satu galak. Fi masalati sibai ing dalam masalah satu galak. In gola balamun nglindih. Apa wujude siba. Apa wujude siba. Wa masalati tahari. Lan masalah ajure mayit utawa remuke mayit. Watong fatu Watu nafatu lan den laksanakake. Watu nafatu lan den laksanakake apa wasiate mayit. Apa wasiate mayit minatsuluthi saking sepertelone bondo. Bima kelan perkara nudiba kang den sunatake apa ma. Palam yusi mongko lamun ora wasiat sapa mayit. Faminar ra'sil mali mongko saking pokoke bondo. Famin ra'sil mali mongko saking pokoke bondo in radu lamun ridho. In radu lamun ridho sapa warasah. In radu lamun ridho sapa warasah. Walatunafadu lan ora nerus apa wasiat. Walatunafadu lan ora nerus apa wasiat bima kelan perkara kuria kang den makruhake apa ma. Jadi mengubur jenazah dengan cara dimasukkan peti, mati, lantas dikubur jenazah tersebut beserta peti matinya. Ini ulama dari 4 mazhab semua sepakat menghukumi makruh. Jadi hukumnya makruh mengubur jenazah ditaruh di dalam peti mati. Dikubur bersamaan peti matinya itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang bid'ah. Sesuatu yang pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, para salafus sholihin ini tidak pernah melakukan hal tersebut. Jadi sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari syariat, ini termasuk perkara yang bid'ah. Nah, termasuk yaitu mengubur jenazah ditaruh di dalam peti mati, lantas semuanya dikubur, peti matinya dan juga jenazahnya dikubur bersama-sama. Ini hukumnya makruh karena termasuk perkara yang bid'ah. Nah, terkecuali kalau ada uzur yang mengharuskan jenazah itu dikubur dengan peti mati. Seperti hanya kuburan yang dibuat untuk memakamkan jenazah itu tanahnya termasuk tanah yang selalu berair, mengeluarkan air terus menerus. Maka kalau seperti ini boleh mengubur jenazah dengan
ditaruh di peti mati terlebih dahulu, lantas dikubur bersama-sama. Atau yaitu tanahnya itu lunak atau rohwah, ini juga boleh mengubur jenazah di dalam peti mati. Atau di daerah pemakaman tersebut banyak binatang-binatang buas, yang mana walaupun toh mayat itu sudah dikubur dalam, tetap satu gala atau binatang buas itu tetap bisa menggali dan bisa memakan jenazah tersebut. Maka untuk menjaga keamanan jenazah tersebut diperbolehkan yaitu mengubur jenazah dengan peti mati. Walaupun toh kenyataannya itu mungkin tanahnya itu kuat, tapi di situ banyak binatang-binatang buas yang sangat mengkhawatirkan. Itu juga boleh jenazah dikubur dengan peti mati. Atau karena jenazahnya itu sudah hancur, mungkin jenazahnya orang yang kebakaran, atau jenazah mutilasi, ini juga boleh dikubur dengan peti mati. Jadi kalau memang jenazah itu tidak bisa terjaga keamanannya kecuali dengan dikubur dengan peti mati, maka tidak mengapa, tidak dihukumi makruh. Atau jenazahnya itu merupakan seorang perempuan, jenazahnya merupakan seorang perempuan yang tidak ada mahram sama sekali baginya di daerah tersebut. Dia sendirian, tidak ada mahram di daerah tersebut bagi perempuan yang meninggal dunia tadi. Maka yang seperti itu juga boleh mengubur jenazah perempuan tadi dengan ditaruh di peti mati. Jadi intinya yang seperti itu tadi tidak dihukumi makruh. Karena apa? Mengubur dengan peti mati itu adalah untuk kemaslahatan, demi kemaslahatan, demi kebaikan. Bahkan bisa juga itu nanti hukumnya menjadi wajib mengubur dengan peti mati. Semisal yaitu di dalam masalah satu gala atau binatang buas. Di tempat pemakaman banyak binatang buas. Kalau tidak dikubur dengan peti mati, ditakutkan akan digali binatang buas dan akan dimakan oleh binatang buas jenazah tersebut. Maka kalau seperti itu nanti bisa menjadi wajib jenazah dikubur dengan peti mati. Atau ya semisal tadi yang jenazah itu sudah hancur, itu juga bisa menjadi wajib untuk dikubur dengan peti mati. Nah, seterusnya watuna fadhu wasiatu minatulus binanudziba. Kalau jenazah tadi sebelum meninggal itu kok berwasiat terhadap sepertiga dari hartanya, dengan sesuatu yang disunahkan, maksudnya wasiat yang hukumnya sunnah, maka wasiatnya itu harus dilaksanakan. Tapi kalau wasiatnya itu melebihi dari sepertiga hartanya mayit, maka lebihannya sepertiga itu nanti masalah bisa diteruskan atau tidak, ini tergantung
kesepakatan ahli waris. Kalau memang ahli waris itu mensepakati ini bahasanya wasiat itu bisa diteruskan, ya diteruskan. Tapi kalau ahli waris mungkin sebagian ada yang tidak setuju untuk diteruskan wasiat tersebut, maka lebihan dari sepertiga itu tidak boleh dilaksanakan. Nah, sekarang kalau wasiatnya itu berupa sesuatu yang dimakruhkan, sesuatu yang dimakruhkan, maka kalau wasiatnya itu berupa wasiat yang makruh, itu tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh diteruskan. Jadi intinya yang boleh diteruskan itu kalau wasiat tentang sesuatu yang disunahkan atau yang mubah. Tapi kalau yang dimakruhkan ataupun yang diharamkan itu tidak boleh dilaksanakan. Semisal ada orang sakit, dia berwasiat, kalau aku nanti penyakitku sembuh, aku akan menjamu semua masyarakat di sini dengan minuman keras. Nah, kok lantas belum sampai sembuh, dia keburu mati, maka wasiat yang seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Karena apa? Itu wasiat yang diharamkan. Terusnya ganti masalah ya. Masailu utawi kiku nerangke pira-pira masalah. Masailu utawi kiku nerangke pira-pira masalah mangsuratun kang perenco-perenco atau bertebaran. Masailu utawi kiku nerangke pira-pira masalah mangsuratun kang perenco-perenco atau bertebaran. Falo mata mengkolaman mati. Falo mata mengkolaman mati sapa gurul maktuni. Sapa gurul maktuni liyane wong kang durung sunat. Sapa gurul maktuni liyane wong kang durung sunat wata berolan angel. Wata berolan angel apa ghusluma. Apa ghusluma masuk perkara. Apa ghusluma masuk perkara tahta kulfati. Tahta kulfati endem ngesang-sare kulup atau kuncelup. Tahta kulfati endem ngesang-sare kulup atau kuncelup. Yumimu mongko den tayamumi. Yumimu mongko den tayamumi sapa ghairul maktun. Wasuliyalan den salati sapa ghairul maktun. Awas wasuliyalan den salati sapa ghairul maktun. Awas wasuliyalan den salati sapa alaihi ghairul maktun. Li darurati krana darurat. Li darurati krana darurat. Kalau wis ngendikake ing yumimu sapa Ibnu Hajar sapa Ibnu Hajar waqalan dewa sapa Imam Romli waqalan dewa sapa Imam Romli yadfanu den pendem sapa ghairul maktun. Yadfanu den pendem sapa ghairul maktun. Yadfanu den pendem sapa ghairul maktun bila salatin kelawan tanpa den salati. Bila salatin kelawan tanpa den salati. Wayah rumulan haram. Wayah rumulan haram apa takhirul khitani ngakhirake khitan. Apa takhirul khitani ngakhirake khitan ba'dal bulugi endem sawise balik. Badal bulugi endem sawise balik li ghairi udrin krana tanpa uzur. Li ghairi udrin krana tanpa uzur. Nah, sekarang membahas masalah-masalah yang bertebaran. Nah, jika ada orang yang belum khitan, belum sunat, kok meninggal dunia,
Dan ketika meninggal dunia, ketika memandikan, itu sulit bagi orang yang memandikan untuk membasuh anggota yang ada di balik kulfahnya, yang ada di bawah kulfahnya. Maka bagaimana solusinya? Yaitu jenazah tersebut ditayamumi sebagai ganti dari meratakan air pada bawah kulfah, sebagai ganti meratakan air pada bawah kulfah. Karena apa? Kalau tidak bisa terkena air anggota yang di bawah kulfah, kan otomatis mandinya tidak bisa sempurna. Nah, untuk menyempurnakan itu gantinya adalah dengan ditayamumi. Nah, setelah ditayamumi itu nanti jenazah disolati. Belum toh memandikannya itu kan belum sempurna. Karena apa? Belum seluruh tubuh terkena basuhan air tadi. Tapi kan sudah digantikan dengan tayamum. Maka setelah selesai ini nanti jenazah bisa disolati. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat. Seperti itu yang dikatakan Ibnu Hajar. Dan Imam Romli mengatakan bahwasanya yang seperti itu, orang yang meninggal dalam keadaan belum khitan dan orang yang bertugas memandikan ini tidak bisa menjangkau basahannya air pada anggota yang di bawah kulfah, itu nanti tidak boleh disolati, tidak boleh disolati menurut dawuhnya Imam Romli. Dan hukumnya haram mengakhirkan khitan setelah balik, kecuali ada udzur. Jadi kalau mempunyai anak laki-laki, usahakan sebelum usia balik sudah dikhitan. Jangan sampai nunggu besar akhirnya anak laki-laki tersebut itu sudah balik belum dikhitan. Itu nanti hukumnya haram, berdosa. Orang tuanya berdosa. Nah, begitu juga anak-anak yang merasa dirinya laki-laki yang belum khitan, ini mohon secepatnya untuk berkhitan sebelum sampean usia balik. Supaya apa? Supaya nanti ketika sampean ini usianya sudah balik, sampean sudah dalam keadaan dikhitan. Jadi intinya mengakhirkan khitan sampai setelah usia balik ini hukumnya haram, berdosa. Kecuali kalau memang ada udzur. Mungkin semisal di wilayah tersebut belum ada orang yang bisa mengkhitani, dan sampai usia balik dia tidak mampu untuk bepergian jauh ke tempat orang yang bisa mengkhitani. Mungkin masalah dananya belum ada, atau semisal mungkin karena suatu penyakit. Intinya kalau tidak ada udzur mengakhirkan khitan ini hukumnya berdosa, haram ya. Mungkin itu saja ya, kita cukupkan itu saja untuk pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.